Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Pamekasan, Raden Haji Badrut Tamam. Yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pamekasan. Yang kami hormati Direktur Yayasan Pondok Pesantren Rumah Wakaf Hidayatullah Surabaya. Yang kami hormati Bapak Camat Propo. Yang kami hormati Ketua KTI Kabupaten Pamekasan. Yang kami hormati dari akademisi Universitas Islam Madura. Yang kami hormati kelompok Tani Rahayu beserta anggota yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi karunia rahmat, nikmat, taufik serta inayahnya, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bertatap muka dan berkumpul di area penanaman pohon pisang gapendis di Desa Samatan. Mudah-mudahan adanya kegiatan ini akan selalu membawa hikmah dan manfaat bagi kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawatullahi wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati dan para hadirin undangan yang kami hormati, pertama kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran beliau Bapak Bupati yang selalu peduli terhadap petani di Kabupaten Pamekasan. Terbukti dengan adanya program-program beliau yang kemarin sudah disampaikan atau memberikan bantuan terhadap kelompok tani di Kabupaten Pamekasan dengan mengaplikasikan pupuk organik cair. Tepuk tangan, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami dari Yayasan Rumah Wakaf Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya diberi kesempatan untuk bisa bersama-sama, khususnya di Desa Samatan, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan, untuk bisa mewujudkan bagaimana petani bisa lebih berdaya. PR bagi kami, khususnya di Hidayatullah, kami juga cukup prihatin dengan nasib para petani kita yang selama ini belum diuntungkan dari apapun yang dikerjakan, yang lebih banyak dirugikan di momen-momen tertentu, utamanya di waktu panen raya. Kami dari Rumah Wakaf Hidayatullah mencoba sedikit yang bisa kami lakukan untuk bisa berkiprah di luar Surabaya, yang selama ini alhamdulillah untuk daerah Madura kita prioritaskan di Pamekasan. Untuk sementara ini yang sudah berjalan, kami sudah bisa pemberdayaan, sebetulnya judulnya itu kan produksi daging, Pak. Karena kami tidak mau di peternakan, karena itu kan jangkanya panjang dan kebutuhan domestiknya juga rendah gitu ya. Maka kami di produksi daging alhamdulillah sudah bersama dengan kecamatan di Propo ini, di kecamatan di Desa Samatan ya. Alhamdulillah ke depan kami akan tambah terus ya, dari potensi wakaf yang seharusnya ini sebagai peluang besar bagi khususnya umat Islam dan negara kita untuk bisa memproduktifkan wakaf untuk kemakmuran bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hadir di acara ini. Di hari ini ada 7 acara yang mepet-mepet semuanya. Mepet, ini jam sekian ada acara jam sekian. Dan saya memilih hadir ke acara ini karena ada kalimat orang Madura dimin.
mun atane atana, mun adegeng adeging. Bagi yang sudah sepo-sepo gitu nih, bahasanya begini Pak. Nah, dari Hidayatullah, kalau bertani menanak, kalau berdagang gemuk, gitu kira-kira. Tapi bukan berdaging, itu bukan gemuk artinya. Mana bi adegeng adeging mun atane atana. Ada dua hal yang harus menjadi konsentrasi kita. Yang pertama di sektor ekonomi, baru sektor ekonomi nanti sebagian saya jelaskan. Yang kedua di sektor kesehatan. Dan WHO menghendaki dua sektor ini menjadi fokus dari seluruh sektor pembangunan, tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Yang pertama di sektor pertanian. Kenapa sektor pertanian harus menjadi bagian dari fokus dalam setiap program pemerintahan, mulai kabupaten sampai desa? Karena semua orang membutuhkan makan. Dan kebutuhan makan yang dibutuhkan orang ini, semua sumber utamanya dari sektor pertanian. Dan sektor pertanian mungkin oleh beberapa anak muda yang di kota banyak ingin menjadi petani, yang di desa tidak ingin jadi petani. Kenapa Hidayatullah yang hidup di Surabaya, berkembang di Surabaya, bermitra dengan petani pisang Cavendish di Desa Samaden? Karena tahu betul bahwa kebutuhan pisang luar biasa, kebutuhan daging luar biasa, kebutuhan pangan yang lain luar biasa. Nah, karena kebutuhan pangan luar biasa, maka sektor pertanian untuk atana gento, untuk adeging gento menjadi bagian dari fokus pemerintah. Apa saja fokus pemerintahan yang mau dilakukan mulai tahun kemarin sampai tahun 2022 dan seterusnya? Kita memiliki prioritas di sektor pertanian untuk memberikan 3 hal. Yang pertama, memberikan bantuan pupuk untuk petani. Sekarang ada di 3 kecamatan percontohannya. Baru kemudian yang kedua, kita buat call hand traktor, percontohannya di 3 kecamatan. Kenapa Propo belum menjadi percontohan? Berikutnya, karena anggaran kita tidak cukup. Kira-kira compokan orang miskin, sendi lahan, kita beri nomor telepon. Jika ingin tanahnya digarap, telepon nomor ini akan datang petugas untuk menggarap tanahnya gratis. Baru kemudian bantuan bibit dan pemberian pembinaan. Kenapa sektor pertanian ini kita dorong betul sebagai bagian dari pengungkit ekonomi di kabupaten ini? Karena 870.000 orang Pamekasan butuh makan semua. Dan yang harapan saya, yang dimakan itu tumbuh hidup dari sini, bukan dari luar. Contoh, telur kita ini masih dikirim dari luar Madura. Kebutuhan telur kan sih kirim dari luar Madura. Sehingga kalau kemudian telur kita ini diproduksi oleh orang sini, mudah-mudahan tidak usah impor dari kabupaten lain. Pisang juga masih dikirim dari kabupaten lain. Terus kemudian beras kita itu hanya cukup 8 bulan dikonsumsi oleh orang Madura. Jadi saking orang Madura itu atane sedojo, beras orang Madura pun cukup belum bulan. 4 bulan berikutnya dikirim dari kabupaten lain. Artinya apa? Belum kebutuhan yang lain, misalnya akati rokok, akati mukna, akati sepatu yang dipakai anak-anak kita, akati jilbab yang dipakai mbak-mbak, akati songkok yang dipakai kita, sarung, sudah aja dikirim dari luar. Maka untuk kemudian mendorong kesejahteraan yang masif di Kabupaten Pamekasan, perlu didorong semuanya diproduksi di kabupaten ini. Yang diproduksi di kabupaten ini dikonsumsi oleh orang Kadinto, dipakai oleh orang Kadinto, akhirnya uang berputar di Kabupaten Pamekasan. Abdinah lebih setuju mendorong perputarannya itu di desa-desa dengan strategi desa tematik. Syukur, alhamdulillah, Samaden Gento mendeklarasikan dirinya sebagai desa pertanian dan peternakan. Kenapa desa pertanian dan peternakan? Karena tahu betul bahwa potensi ekonomi yang perlu dikembangkan memang di pertanian dan peternakan. Sudah jadi manusia, terus ada bendeer gitu sumbernya mesti dari sektor pertanian. Nah, untuk menguatkan identitas desa sebagai desa pertanian dan peternakan, alhamdulillah hari ini bekerja sama dengan Rumah Wakaf Hidayatullah menanam pisang 1000 pisang Cavendish yang orientasinya adalah
mendorong sektor pangan bisa terus berkelanjutan yang lahir dari model pendekatan klaster-klaster kecil, 1000 nanti tambah 1000 lagi di tempat lain 1000. Semangatnya adalah membangun kesejahteraan dari bawah. Untuk rekan-rekan media pengambilan gambar mungkin nanti juga di video nah, di video Baik, mohon tepuk tangannya demi semangat dan kebersamaan kita pagi hari ini. Bisa. Veteran serang banget. Mohon izin pula Bapak-Bapak.